Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas faktor-faktor laju reaksi. Mata pelajaran kimia kelas 11 IPA semester 3. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Dasar teorinya, pada reaksi kimia, pereaksi akan bereaksi untuk membentuk hasil reaksi atau produk. Dengan demikian, maka pereaksi akan berkurang, sedangkan hasil reaksi atau produk akan bertambah. Apabila perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dibandingkan dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, maka itulah yang dimaksud dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi merupakan pernyataan perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat maupun lambat. Apakah kalian suka melihat nyala kembang api? Kalian juga dapat melakukan sendiri reaksi yang berjalan dengan cepat, misalnya dengan membakar selembar kertas. Selain reaksi yang berjalan dengan cepat, pernahkah melihat besi yang berkarat? Perkaratan yang terjadi pada logam tidak secepat laju reaksi pada nyala kembang api tentunya. Dengan demikian, laju reaksi akan berbeda-beda. Ada yang berjalan sangat cepat, ada pula yang lambat. Nah, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Laju reaksi dapat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat katalis. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu konsentrasi. Di sini ada 3 gelas yang berisi HCl yang masing konsentrasinya berbeda. Gelas pertama adalah HCl yang 1 molar. Gelas yang kedua HCl berisi 2 molar dan yang ketiga adalah HCl yang 3 molar. Di sini ada sebongkah batu kapur, kemudian ditambah HCl. Nah, dari 3 gelas tadi mana yang reaksinya lebih cepat? Atau gelembung gasnya yang lebih banyak adalah di nomor 3. Jadi pengaruh konsentrasi. Jadi prinsip kerja konsentrasi dapat menaikkan laju reaksi disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga meningkatkan laju reaksi. Jadi semakin besar konsentrasi, semakin cepat untuk terjadinya kecepatan reaksi, untuk bereaksinya. Yang kedua, luas permukaan. Di sini ada gambar. Yang pertama adalah ada 2 buah gelas yang berisi, yang satu berupa tablet yang akan dimasukkan ke dalam larutan atau ke dalam air. Yang kedua adalah berbentuk serbuk. Nah, kita amati mana yang akan lebih cepat terjadinya reaksi. Atau juga di sini ada kalsium karbonat yang bentuknya ada yang serbuk, ada yang butiran, ada yang serpihan. Nah, mana yang lebih cepat bereaksi? Kita lihat, ternyata yang lebih cepat bereaksi adalah yang berbentuknya serbuk. Berarti pengaruh luas permukaan. Jadi luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin luas permukaan akan semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga semakin besar pula laju reaksinya. Yang ketiga adalah suhu. Di sini kita punya 1 gram gamping atau batu kapur. Pada tabung reaksi pertama itu yang dimasukkan adalah air es. Pada tabung reaksi yang kedua adalah air biasa dan yang ketiga adalah ditambah dengan air panas. Nah, setelah kita beberapa saat kita amati apa yang terjadi. Ternyata yang lebih cepat larut adalah dengan menggunakan air panas. Jadi pengaruh suhu. Jadi prinsip kerja suhu dapat menaikkan laju reaksi adalah dengan meningkatkan energi kinetik dari partikel-partikel pereaksi. Dalam teori tumbukan, suatu teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel akan atau pereaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu.
Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Sedangkan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi disebut tumbukan tidak efektif. Yang keempat adalah pengaruh katalis. Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen atau kekal, sehingga di akhir reaksi zat tersebut diperoleh kembali. Untuk lebih memahami mengenai pengertian katalis, perhatikan percobaan penguraian hidrogen peroksida H2O2 berikut ini. H2O2 akan terionisasi menjadi 2H2O atau akan mengurai menjadi 2H2O dan gas O2. Nah, di sini kita lihat di dalam gambarnya ada 50 ml hidrogen peroksida di gelas pertama, di gelas kedua ada sama 50 ml dan gelas 3 juga 50 ml. Yang tabung kedua diberi NaCl 0,1 dan yang tabung ketiga diberi FeCl 0,1. Nah, setelah beberapa saat kita perhatikan dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tabung 1 terjadi penguraian H2O2 yang ditandai dengan timbulnya sedikit gelembung. Pada tabung kedua, H2O2 ditambah dengan NaCl 0,1 molar, tetapi tidak mempengaruhi proses penguraian H2O2 karena gelembung yang timbul tetap sedikit. Sedangkan pada tabung ketiga ditambah dengan FeCl3. Pada saat ditambahkan dengan FeCl3, terlihat bahwa gelembung semakin banyak dan warna larutan berubah menjadi coklat. Berdasarkan data dan hasil pengamatan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Reaksi yang merupakan katalis adalah FeCl3, yang bukan adalah NaCl. Jadi fungsi katalis ini adalah mempercepat terjadinya reaksi. Ya, jadi kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya adalah tadi konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Sumber rujukan diambil dari modul pembelajaran SMA Kimia kelas 11 Kemendikbud, Dirjen PAUD Dikdasmen, Direktorat SMA 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.